Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Ini nikmat yang luar biasa sekali, hingga kita benar-benar berusaha mengikuti apapun petunjuknya. Apalagi ini yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dan membaca alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan pertemuan sebelumnya kemarin itu kita nyampe di ayat ke-99 dari surah Ali Imran. Itu yang Allah menjelaskan di sana orang-orang yang di sana disebut sebagai ahli kitab ini memang senantiasa berusaha menghalang-halangi manusia itu dari jalan Allah. Orang-orang beriman ini dihalang-halangi untuk berbuat sesuai dengan perintah Allah. Jalan Allah itu dihalang-halangi, dan mereka menghendaki jalan Allah itu bengkok. Jadi orang beriman itu disasar-sasarkan, dibelok-belokkan kemana-mana. Tujuannya ya biar tidak berserah diri seutuhnya pada Allah. Bahkan di lain ayat itu Allah menjelaskan itu mereka ingin supaya kamu wahai orang beriman itu mengikuti mereka. Mereka akan didos. Oleh karena itu ini yang kemarin ini juga peringatan bagi kita sendiri, walaupun itu juga disampaikan ke ahli kitab, tapi di situ kita bisa mengambil hikmahnya. Berarti kita pun juga diwanti-wanti, jangan sampai terkena jebakannya, rayuannya atau apapun usaha dari ahli kitab. Nah, jamaah yang berbahagia, ini sekarang ini kita lanjutkan ke ayat ke-100 dari surah Ali Imran ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini Allah memanggil ini. Setelah Allah menjelaskan seperti itu kemarin itu, bagaimana Rasul disuruh menyampaikan pada ahli kitab yang sifatnya mereka seperti itu. Nah, sekarang yang dipanggil orang beriman. Ya ayuha, ini berarti panggilan yang serius ini, wahai alladzina amanu, yaitu orang-orang yang telah iman. Di mereka orang yang telah iman, wahai orang-orang yang sudah beriman, dipanggil, kemudian diberi arahan. Jika, nanti ada jika makan. Jika tuti'u, kalian mengikuti, mentaati, tuti'u, kamu mentaati, kamu mengikuti, fariqon, sebagian minal ladzina utul kitab, min dari alladzina orang-orang yang di sana utul kitab telah diberi kitab. Ini orang-orang
beriman diingatkan, hai orang-orang beriman, ini jika kalian itu mengikuti sebagian dari orang-orang yang telah diberi kitab, ini apa nih sana mereka? Yarudukum. Nah ini. Yarudukum, mereka itu akan mengembalikan kamu. Ya. Rodarita mengembalikan ya. Ini berarti di situ apa namanya? Yang asalnya sudah benar mau dikembalikan ya jadi salah. Nah, yarudukum, mereka mengembalikan kalian ba'da setelah imanikum, setelah iman kalian itu kafirin menjadi kafir lagi. Nah ini jamaah yang berbahagia, ini apa, arahan Allah ini, panggilan Allah ini kita harus benar-benar memang perhatikan, hati-hati benar. Nah, ini jika ini Allah menyampaikan dengan jika, maka jika kalian itu mengikuti sebagian dari orang-orang yang telah diberi kitab, yang kemarin sudah kita jelaskan itu, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, mereka menghendaki jalan Allah itu bengkok, mereka mengingkari ayat Allah, mereka menyaksikan diri mereka itu mengingkari ayat Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini maka orang beriman dipanggil, ya orang beriman, kalau kamu mengikuti, mentaati sebagian dari mereka yang telah diberi kitab tadi, ini, maka niscaya mereka yarudukum, mereka mengembalikan kamu, mereka mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah itu kalian itu setelah iman, kalian itu setelah iman itu dijadikan menjadi kafirin lagi. Jadi akan mengembalikan kamu jadi kafir lagi setelah kamu itu beriman. Kalau di redaksi bebas kitab bahasa Indonesia, mereka akan mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu itu iman. Nah, makanya sama yang berbahagia ini, kalau kita ingat kembali di surah Al-Baqarah kemarin, ini bagaimana sih kamu itu kok bisa jadi kafir lagi, sedangkan ayat Allah juga dibacakan, Rasul Allah juga membacakan padamu, ada di tengah kamu Rasul Allah itu. Ini kita diwanti-wanti, jangan sampai kita orang beriman ini mentaati orang yang telah diberi kitab, terus dirubah macam-macam dan sebagainya. Ini akibatnya mereka berusaha mengembalikan kamu yang dulunya kamu itu iman, kamu itu kafir terus jadi iman, nah kamu dikembalikan jadi kafir lagi. Ini, jadi setelah kalian dulunya memang kafir ya, terus akhirnya jadi iman, habis iman kamu ditarik lagi ke dalam kekafiran. Nah, makanya ini ya, keimanan ini benar-benar nikmat yang luar biasa sekali sudah. Tidak ada tandingannya sudah. Pol sudah nggak ada tandingannya. Nikmat yang sangat-sangat istimewa bagi kita. Iman, yakin, percaya betul bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang manusia yang kemudian dipilih oleh Allah, dijadikan Rasul, disuruh menyampaikan firman-Nya, kalamullah Al-Quran, melalui lisan beliau. Ini lisan beliau menyampaikan Quran, kalamullah. Kalamullah diberikan, dimasukkan ke dalam dada, dikuatkan di sana. Bahkan Rasul ketika wahyu turun, Rasul umi-umi nirukan. Ini tidak boleh. Muhammad, jangan kamu umi-umi, jangan nirukan itu ayat sebelum kami tuntah mengawahyukannya. Kita diem, tunggu sampai selesai. Nanti sudah lengkap itu, tak jadikan kamu itu menyampaikan itu. Disampaikan nanti sudah sampai Rasul disuruh, dan katakanlah Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah pengetahuan ilmuku. Jadi iman ini mahal sekali. Kita percaya ada manusia di dunia ini, ada manusia
Manusia itu 1000 tahun yang lalu lebih, dengan berbagai macam sana ada orang saat itu karakternya seperti apa. Nah, manusia ini manusia luar biasa, manusia pilihan, dipilih, diberi wahyu, disuruh menyampaikan kalamullah, disampaikan kalamullah kepada beliau Rasul tadi Muhammad SAW ini, terus itu disampaikan kepada manusia, sampai akhirnya ke kita. Nah, iman itu jaga betul. Jadi jangan sampai orang ahli kitab, yang disebut dengan ahli kitab di sini oleh Allah, yarudukum ba'da imanikum kafirin, mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah kamu itu beriman. Nah, ini siapa yang berbahagia. Makanya Allah mewanti-wanti ini, benar-benar kita harus menjaga itu, berusaha dengan keras menjaga keimanan kita. Di ayat berikutnya, di ayat 101 Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa kaifa takfuruna, bagaimana itu takfuruna, kalian itu ingkar, kalian kafir. Jangan sampai itu terjadi ya. Bagaimana itu kalian, dan bagaimana kalian kafir, wa antum, sedangkan kalian itu tutla, dibacakan ya, telah dibacakan alaikum atas kalian ayatullah, ayat Allah, dibacakan bagian ayat Allah lewat lisan Rasulullah Muhammad SAW. Wa fikum rasuluh, dan pada kalian, di tengah-tengah kalian ada rasulnya, utusannya, yang disuruh menyampaikan kalamullah tadi. Ini coba kita bayangkan, ada ini nikmatannya ini. Dulu ada manusia yang terkenal jujur, cerdas, yang amanah benar, terus dipilih oleh Allah, kemudian setelah itu diberi wahyu, disuruh menyampaikan, sampaikanlah pada ke seluruh dunia, ke seluruh alam, semesta alam, seluruh manusia semesta alam semuanya, kepada semesta alam, sampaikan semuanya. Nah, disampaikan sedikit demi sedikit melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW, dan itu dihafal, di para sahabat menghafal, manusia-manusia yang lain. Saat itu selain Rasulullah ada manusia-manusia, yaitu para sahabat, menghafal, sebagian dicatat, ditulis catatannya di mana-mana, pokoknya tersebar, ya di kulit, ya di kayu-kayu, di pelep daun kurma dan sebagainya, tulis semua di kayu-kayu itu, di kulit dan sebagainya. Nah, ini sampai akhirnya diwahyukan penuh, seluruhnya sudah disampaikan, Allah sudah mewahyukan utuh. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan semuanya, sudah ditulis semuanya. Dan ketika Rasulullah diwafatkan, dipanggil pulang kembali. Nah, belum 2 tahun itu sudah dikodifikasi, ditulis, dicek and recheck dan sebagainya, pokoknya diuji sampai utuh. Saat ini sampai sekarang sudah sampai ke kita. Ini. Maka saat itu ya, Allah depan ini, bagaimana kalian nanti bisa jadi kafir? Pada ayat Allah dibacakan pada kalian, dan Rasul pun ada di tengah-tengah kalian. Jangan sampai itu terjadi. Hingga jemaah yang berbahagia, ini Allah memberikan arahan ini pada kita ya, agar kita benar-benar menjaga itu iman yang ada di dada kita, yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah tunjukkan. Ya monggo mari kita jaga dengan sekuat tenaga, pokoknya semaksimal mungkin. Mahal itu.
Kita juga kalau dipikir-pikir nggak pernah ketemu orangnya, dan seterusnya. Kok bisa sampai percaya, iman pada Allah, pada kitab Allah, pada malaikat dan sebagainya, ini yang sudah Allah jelaskan itu. Ya ini luar biasa. Orang yang nggak iman, orang yang sudah nggak karu-karuan, menista, mencaci, udah terserah, silakan mereka. Ini. Nah, sehingga yang berbahagia, keimanan ini adalah suatu yang sangat-sangat menakjubkan, sangat-sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak ada bandingannya sudah. Nih. Rasulullah Muhammad SAW saat itu di tengah-tengah kalian. Sekarang kita nggak ketemu, tapi kita benar-benar yakin percaya. Ini. Dan ini benar-benar nikmat yang harus kita jaga. Nah, kalau di ahli kitab yang disebut dengan ahli kitab tadi, mereka nggak ketemu rasulnya. Nah, itu pun kitab-kitabnya sudah diuji juga, banyak perubahan-perubahan sesuai dengan kemauan pimpinannya, diedit sana sini. Ini kita Quran yang sudah Allah janjikan dijaga sampai ke kita, ya persis seperti Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini sering kita bahas. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Cara Allah menjaga, sudah kita nggak bisa mikir di sana. Cara menjaga Allah itu luar biasa. Bahkan dari orang-orang yang tidak iman itu dijaga, ilmunya diberikan, akhirnya terciptalah itu komputer dan sebagainya, itu menjaga data-data yang tidak ada ditulis di kertas, tidak bisa tersimpan di sana, foto-foto dan sebagainya, itu walaupun itu asalnya itu ilmu itu nyampe pada orang yang tidak iman, yang kafir, tapi ternyata oleh Allah dipakai untuk menjaga kalam Allah sendiri. Berapa banyak programnya sudah, rekaman dan sebagainya dari imam Masjidil Haram, imam Madinah, semuanya ada, dijaga. Maka di bagian akhir ayat 101 ini, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wadan man, siapapun, barang siapa, ya'tasim yang dia itu berpegang teguh, billah dengan Allah, dengan agama Allah, berpegang teguh dengan Allah, dengan agama Allah, dengan Quran ini, kalam Al-Quran ini, faqad, maka sungguh hudiya, ia telah diberi petunjuk, diberi arahan, huda, guidance, ila, kepada sirotin, jalan mustaqim yang lurus. Jadi barang siapa pun orang yang saat ini, setelah saat Rasulullah dan seterusnya sampai sekarang, sampai nanti, yang berpegang teguh pada agama Allah, wa may ya'tasim billah, faqad, maka sungguh tenanan ini, hudiya, ia telah diberi petunjuk, diberi hidayah, huda, petunjuk, arahan, guidance, ila, kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Ini. Jadi ya sudah, kalau Allah sudah menjanjikan seperti ini, Allah sudah menetapkan firman seperti ini, sudah kalamnya seperti itu, sekarang Allah sudah kita pelajari, kita sudah bisa memahami sedikit demi sedikit. Ini kalau orang itu berpegang teguh pada Allah, pada agama Allah, pada Quran, pada sunnah Rasul, terusnya ini, maka sungguh ia telah diberi petunjuk, diberi hidayah pada jalan yang lurus. Nah, sama yang berbahagia, bagaimana kalau orang itu tidak
tidak mau mengikuti jalan yang lurus, tidak mau mengikuti hidayahnya Allah. Ini bagaimana? Otomatis ya nggak lurus. Apa? Ya dalam istilah Allah sendiri ya jahiliyah. Jadi kalau orang itu kan kadang-kadang ada orang bilang, Allah telah menurunkan Rasulnya yang membawa kita dari zaman jahiliyah terang beneran. Mungkin entar dulu. Al-jahiliyah. Ini salah satu istilah dalam Quran yang sering disalahpahami. Apakah sekarang tidak jahiliyah? Gitu. Sekarang jahiliyah apa mboten? Apakah jahiliyah itu hanya untuk orang yang periodenya sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus, ataukah hanya pada periode itu tok? Apakah sampai kiamat masih ada jahiliyah? Nih, apakah pada periode sejarah dulu Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW? Nah ini, coba mari kita cek. Al-jahiliyah kan jahala. Ini jahala itu dasarnya adalah lawan dari ilmu. Ini lawannya dari ilmu itu jahala. Bukan hanya tidak tahu, tetapi yang memang tidak mengetahui, bertindak tanpa ilmu, gegabah, emosional, melampaui batas, mengikuti hawa nafsu, tidak menempatkan suatu pada tempatnya, itu maksud jahala di situ. Jadi jahil itu bukan sekedar tidak memiliki ilmu. Nah, kalau di sini orang berpegang teguh dengan agama Allah, maka dia diberi petunjuk jalan lurus. Kalau nggak berpegang teguh, ya nantinya pasti akan menjadi jahala tadi. Nah, ini jemaah yang berbahagia, makanya ya semuanya bergantung, berlindung apapun ya pada Allah. Berserah diri seutuhnya pada Allah. Nah, ini adalah hal yang utama. Hati, ketundukan hati, berserah diri, ketundukan padanya pada Allah ini merupakan hal yang utama dan terutama agar supaya apa? Diperolehnya hidayah. Petunjuk Allah itu ya bagi orang yang di sana tunduk patuh pada Allah hatinya. Sarana untuk mendapat petunjuk jalan yang lurus ya harus pasrah seutuhnya pada Allah. Nah, ini jemaah yang berbahagia, makanya Allah ingatkan tadi, jangan sampai kamu itu mentaati orang-orang yang diberi kitab itu. Nanti mereka akan mengembalikan kamu setelah kamu iman itu, nanti dikembalikan jadi kafir lagi. Nah, saat ini jemaah yang berbahagia, Rasul tidak di tengah-tengah kita. Yang nyampe pada kita kalamullah yang dulu dilisankan Rasulullah, dihafal para sahabat, ditulis dan sebagainya, terus 1000 tahun lebih nyampe ke kita. Kita sudah menerimanya, sudah diwarisi, sudah menerima, sudah membaca. Ini terus dipelajari, kita pelajari sedikit demi sedikit terus. Ini menjaga iman kita. Itu syarat kita mentaati, memenuhi apapun yang Allah firmankan. Ini ya supaya kita nanti ngikuti terus jalan yang lurus, jalan Allah itu. Nah, ini jemaah yang berbahagia itu ayat 101. Jadi jangan sampai kamu jadi kembali kafir setelah kamu itu iman. Ayat-ayat Allah sudah nyampe ke kamu, sudah dibacakan pada kalian semua. Ini Rasul saat itu di tengah-tengah kalian, sekarang Rasul sudah, ini yang ada di tengah-tengah kita, apa ini? Sunnah Rasul nyampe ke kita. Bagaimana apapun yang Rasul
katakan, diamkan dan sebagainya, setujui, sudah nyampe ke kita, berita-beritanya valid dan terusnya nyampe ke kita, itu kita tunduk patuh ya, berpegang teguh pada itu, berpegang teguh pada Allah, pada tali Allah, pada agama Allah. Nah itulah yang menjadikan kita diberikan oleh Allah hidayah jalan yang lurus, sarana ke sana itu. Ya makanya monggo, ya, mari kita benar-benar itu berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh pada Allah, berlindung pada Allah, bergantung pada Allah, berlindung berserah diri seutuhnya pada Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kita lanjut ke ayat 102. Nah, ayat 102 ini pun sudah hafal nih. Ayat 102 ini ayat yang setiap Jumat ya selalu dibacakan oleh khotib, itu diulang-ulang di seluruh dunia nih. Kita mendengar online dan sebagainya, itu rekaman-rekaman semuanya yaitu ditulis khotbah di masjid mana saja, wah ada tulisannya, ada rekamannya, selalu ada ini. Nah ini ayat 102 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini kan sudah apa nih? Hei ya ayyuha wahai alladzina amanu, orang yang sudah iman. Ini panggil apa nih? Ittaqullah, takwalah kalian pada Allah. Ini takwa kita sudah sering membahasnya dari wakoya, menjaga. Takwa pada Allah berarti menjaga hukum-hukumnya Allah, jangan sampai dilanggar, jangan sampai dilampaui hukumnya Allah tadi. Ini ittaqullah, takwalah pada Allah. Tidak hanya itu, tapi haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Punlah ini pol-polan ini. Bertakwalah ya wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqati. Wala tamutunna, wala dan jangan, tamutunna double nun, jangan sekali-kali kamu itu mati. Tenanan ini, kenapa pesan ini? Jangan sekali-kali, jangan kamu mati, kalian mati, illa kecuali hanyalah ada larangan, ada ini, wala ilah, wala titik-titik, illa titik-titik, wala tamutunna, dan jangan apa? Kalian itu sekali-kali mati, illa kecuali wa antum muslimun, kalian itu dalam kondisi muslimun. Selamat muslim Islam, muslimun orang yang berserah diri seutuhnya pada Allah tadi. Dalam keadaan beragama Islam, tunduk patuh pada Allah. Ini yakin tunduk patuh seutuhnya pada Allah. Sehingga ya udah itu. Kalau tadi dia 100 itu jangan sampai mengikuti, mentaati sebagian ahli kitab. Nah ini berarti kita ya sebaliknya harus mentaati seutuhnya apapun yang datang dari Allah, mentaati Allah apapun firman-Nya, itu arahan-arahan hukum-hukum bisa diikuti. Wis itu. Jangan sampai didurhakai, harus diingat, jangan sampai dilupakan, harus disyukuri, jangan sampai dikufuri. Sebenar-benarnya takwa. Ini para ulama, para sahabat-sahabat dulu dan terusnya ini, dari Abdullah bin Ibn Mas'ud dan sebagainya, dari Ibnu Abi Hatim, ini menjelaskan dengan detail itu tadi. Pokoknya harus Allah ditaati, jangan sampai durhaka, sekali-kali jangan durhaka.
harus selalu diingat terus, jangan sampai lupa. Makanya kan di ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini ingat terus zikrullah. Saat berdiri, duduk dan berbaring selalu ingat Allah sudah. Ini. Dan ditaati. Jangan sampai durhaka. Ya, jangan terus gini. Pokoknya eling. Nah, eling apa? Eling. Terus mencuri. Ini apa? Eling, yo eling. Tapi tetap aja susah. Eling korupsi, yo korupsi. Eling, yo eling. Karena ini berarti kan gimana? Udah ingat, kok hukumnya nggak diingat kalau mencuri itu begini, kalau korupsi ya gimana? Berarti kan kenapa gitu? Mengkufuri, mengingkari apapun yang tadi sudah Allah jelaskan itu sudah dilanggar semua. Makanya ini ayat ini tidak boleh ketinggalan kan? Pokoknya setiap seminggu sekali mesti wajib dengar ini, entah dari mana datangnya, entah apa ada selebaran khutbah niku, kan ada kadang-kadang dipuji diberi selebaran khutbah. Tapi jangan dibaca saat khutbah. Nanti kalau selesai pulang dibaca. Itu. Baik orang yang beriman, yang sudah iman, yang sudah iman tok, bertakwalah kalian pada Allah. Sehingga iman di babah ngono. Ya iman aja. Bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, Ustaz. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kalian dalam kondisi benar-benar berserah diri seutuhnya pada Allah. Mereka orang yang muslim, yang bertunduk patuh, yang beragama Islam. Ini gitu. Ya inilah makanya kami yang berbahagia, hal utama yang harus senantiasa kita ingat ulul albab dan sebagainya itu, ya taat patuh pada Allah. Kalau sudah tahu hukum Allah begini ya jangan sampai dilanggar. Cuman kadang-kadang heran ya, ada ini para ahli hukum diskusi, orang-orang di luaran sana itu kok tertib padahal agamanya bukan Islam, negaranya bukan negara yang mayoritas Islam. Mereka mikirnya ya hanya dunia saat ini tok gitu ya. Segalanya diatur saat ini. Nah, sebetulnya kalau dipahami di dalam Quran itu dipahami, sudahlah Allah itu memberi kebaikan itu, kalau berbuat baik itu nanti dibalas banyak kali, tidak hanya saat ini tapi juga yang akan datang. Cuman kadang-kadang ya ini iblis itu kan bersumpah dengan kata-kata la'ah tanikanna. Hanaka niku langit-langit mulut kuda, langit-langit mulut yang bagian bawah lidah itu tempat kendalinya kuda. Itu berarti iblis itu meletakkan kendali kuda seperti orang mengendalikan kuda. Kuda itu ditarik nurut. Kalau nggak nurut ini sakit di dalam. Ini enak. Iblis itu mengendalikan seperti orang mengendalikan kuda itu. Gak kerasa, tul ikut semua. Engkau dan sebagainya itu sudah. Alah, jangan gini. Ini sesuatu yang dinormalkan seolah-olah dosa itu normal. Gampang nanti bisa tobat di akhirnya. Ya nek nutut. Begitu mencicipi kendali tadi iblis di harta dan sebagainya, terus dikendalikan, nggak akan bisa lepas nih. Kita bisa bayangkan orang naik kuda itu sudah dipasang kendali ya. Itu di surat 17 ayat 62 itu iblis menggunakan kata itulah tanikana dipakai iblis untuk
ini mengendalikan manusia. Akan aku kendalikan manusia. Benar-benar aku kendalikan. Sungguh lah sungguh double nunnya taukidnya sungguh lah tanikanna, benar-benar aku akan kendalikan di anaknya semuanya, anak keturunannya lah tanikanna illa qalila, kecuali sedikit. Nah, kecuali sedikit yang tidak bisa iblis mengendalikan. Iblis gak bisa mengendalikan. Kenapa? Dia taat patuh seutuhnya pada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, berserah diri seutuhnya pada Allah. Nah, jamaah yang berbahagia ini. Jadi bagaimana kita tadi berpikir, oh iya ya, kalau orang itu sudah terbiasa dosa sidik-sidik terus gak kerasa bahwa itu dosa gitu. Gak kerasa, tambah nemen. Korupsi 1 miliar itu kalau pekerja 1 bulan 5 juta ini penting tahun gitu, nggak terasa. Pertama gue cili suwi gede wis gak terasa lagi. Nah, ini karena dikendalikan tadi oleh iblis tadi. Kalau udah gitu sesama setan, ketika iblis mengendalikan tadi akhirnya kan disebut sebagai setan, membisikkan dengan bisikan-bisikan kata yang luar biasa indah tapi menipu. Ini berat sudah. Nah, ini hal-hal yang dibiasakan, katakan orang bilang normalisasi, kesalahan dinormalisasi wis gak karu-karuan. Katakan saat ini, aduh, kira-kira nggih lebih nemah paling jahiliyah dari dulu nggih. Kita pikir dulu itu seperti itu. Nah, sekarang ini jahiliyahnya plus nih, tambah nemen nih. Kalau dulu orang tahu, wah ini Muhammad ini jujur, pokoknya bisa dipercaya. Dan ketika Rasul menyampaikan tidak dipercaya. Nah, ini dulu masih seperti itu. Sekarang, aduh, dari bawah sampai bendino nek medsos isinya cuma gitu. Mocong ini, waduh, ini ono ini. Nah, minggu lagi ini makanya kita diwanti-wanti. Kita yang sudah ya Allah menganugerahkan iman di hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ini sudah dipanggil. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali sampai kamu mati kecuali dalam kondisi berserah diri seutuhnya pada Allah. Seutuhnya sudah. Dari pagi hari sampai pagi lagi. Selalu ingat terus ketika pun eling salat waktu Jumat. Eling tapi terus dagang ae. Repot. Ini. Ya kalau sudah ingat ya langsung kerjakan, laksanakan itu tadi ketaatan pada Allah. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi terus-menerus berserah diri. Kapan datangnya maut juga kita nggak tahu. Maka ya harus selalu jaga-jaga. Ya, jangan sampai lepas. Ya. Jangan sampai kufur sedikit pun, mengkufuri apapun, mendurhakai apapun. Jangan sampai melupakan apapun. Itu kan ada hadis nih. Orang kalau 1 hari itu bisa membaca Subhanallah bihamdi, itu hadisnya hadis Bukhari itu. Sampai sehari itu 100 kali Subhanallah bihamdi, itu diampuni dosanya walaupun banyak buih di lautan itu. Ya sudah. Ingat ya sudah, kalau sudah taubat kembali balik pada Allah, taubat namanya taubat, balik ya sudah, balik tenanan. Jangan balik ke semula kesalahan lagi, balik padahal ya benar-benar taat patuh di situ. Nah, yang berbahagia
kiranya ya sampai ini. Ini ayat 103 ini agak panjang. Nah, makanya ini waktunya nggak nutut. Nah, jadi ini tadi yang ayat terakhir ini, mari kita benar-benar waspada. Yang Allah selalu ingatkan di setiap khutbah ini selalu ada orang beriman yang sudah datang yang sudah hadir di masjid, ada mendengar khutbah, mendengarkan ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga ini kita benar-benar bisa menjaga dan kita diberi arahan Allah, dibimbing, dan kita mau dibimbing untuk terus-menerus mengikuti apapun yang Allah firmankan, apapun yang Allah tetapkan. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Maka mari kita akhiri kaji kita ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.